Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Puspitasari dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini kita akan membahas mengenai wants and need dalam pelayanan kesehatan. Apa itu want and need? Want atau keinginan adalah sesuatu yang jika tidak terpenuhi namun tidak memberikan dampak terhadap kehidupan. Dalam ekonomi kesehatan, want adalah barang atau pelayanan yang diinginkan pasien karena dianggap yang terbaik bagi mereka. Misalnya, pasien lebih memilih obat paten dibandingkan obat generik karena menganggap obat paten bekerja lebih cepat dibandingkan obat generik, walaupun harga obat paten lebih mahal dibandingkan obat generik. Need atau kebutuhan adalah sesuatu yang jika tidak terpenuhi maka akan memberikan dampak terhadap kualitas hidup. Dalam ekonomi kesehatan, need adalah kuantitas barang atau pelayanan secara objektif yang dipandang terbaik untuk memperbaiki kondisi kesehatan pasien yang biasanya ditentukan oleh dokter. Misalnya, dalam kondisi tertentu, pasien perlu mendapatkan pengobatan jangka panjang atau operasi darurat. Contoh want and need. Pada need, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Pada want itu ada mobil mewah, berlian atau perhiasan, dan juga minum-minuman beralkohol. Hierarki kebutuhan Maslow ada 5. Dimulai dari yang paling rendah, yaitu ada dari physiological needs, yaitu kebutuhan berupa udara, air, makanan, tempat tinggal, tidur, pakaian, dan kebutuhan untuk bereproduksi untuk memiliki keturunan. Tingkatan kedua yaitu safety need dari personal security, kerjaan, kesehatan, dan properti. Tingkatan ketiga yaitu dari love and belonging, dari hubungan pertemanan, intimasi, keluarga, dan koneksi antar manusia. Tingkatan keempat yaitu ada esteem atau kepercayaan diri, seperti respect dari orang lain, kepercayaan diri, status, dan recognition, kekuatan, serta kebebasan. Dan pada tingkatan tertinggi yaitu self-actualization yang berisi hasrat untuk menjadi yang terbaik atau yang paling diantara yang lainnya. Nah, gimana nih cara pengukurannya? Untuk mengukur want and need ada beberapa cara, yaitu interview, survei, focus group discussion, observasi, dan studi pasar. 1. Interview. Interview atau wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data. 2. Survei. Survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. 3. Focus group discussion atau yang biasa dikenal dengan FGD. Focus group discussion adalah wawancara semi terstruktur dengan topik yang ditentukan sebelumnya dan dipimpin oleh seorang moderator ahli. Biasanya, FGD berisi 6 hingga 12 orang. 4. Observasi. Observasi adalah usaha pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan tingkah laku dan gejala-gejala fisik dengan pengamatan dan pencatatan. 5. Studi pasar. Studi pasar adalah tindakan menganalisis dan mengamati sektor tertentu di mana perusahaan ingin masuk melalui produksi barang atau penyediaan layanan. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi want and need. Pertama, fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, yaitu faktor psikologi. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologi yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Faktor yang ketiga yaitu pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat memengaruhi wants and need mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Faktor yang keempat yaitu dari budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat memengaruhi wants and need mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas mungkin lebih membutuhkan
penggunaan air conditioner. Sementara orang yang hidup di daerah dengan iklim yang dingin lebih membutuhkan kipas angin dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan air conditioner. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.